Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa kelas 12? Alhamdulillah, sekarang kita bertemu lagi dalam mata pelajaran sosiologi tentunya. Setelah kita melewati banyak bagian ya. Bagian pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya. Kemarin kita sudah melewati bagian keempat yang mengkhususkan diri pada pembahasan tentang modernisasi. Saat ini kita akan memasuki bagian yang kelima, masih materi tentang perubahan sosial. Bagian kelima tentunya ini adalah bagian terakhir atau bagian penutup dari pembahasan kita yang panjang tentang materi bab pertama kelas 12 semester pertama tentang perubahan sosial di masyarakat. Baiklah, kita mulai saja. Perubahan sosial di dalam masyarakat, perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, bagian kelima atau bagian yang terakhir. Pada bagian kelima ini kita akan membahas tentang proses perubahan sosial dan kesinambungan masyarakat Indonesia. Jadi pada pokok bahasan kali ini kita akan mengkhususkan diri pada pembahasan tentang perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesinambungan masyarakat kita atau masyarakat Indonesia. Proses perubahan sosial dan kesinambungan masyarakat Indonesia. Proses penyesuaian terhadap perubahan. Jadi karena kita merupakan sebuah sistem dunia, maka Indonesia tidak bisa mengisolasi diri atau menutup diri ya dalam hubungannya dengan masyarakat dunia atau negara yang lainnya. Setiap proses perubahan yang terjadi di satu negara atau di dunia tentunya akan berimbas terhadap masyarakat kita, maka masyarakat kita dituntut untuk melakukan adaptasi atau adaptasi atau penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan yang ada ya. Bagaimana perubahan yang terjadi dapat kita minimalisir dampak negatifnya. Dari perubahan yang ada tentunya memberikan dampak positif bagi kehidupan kita dalam bermasyarakat dan bernegara ya. Ini ilustrasi gambarnya orang Papua yang memakai kamera atau handphone ya. Ini tentunya karena proses perubahan ini sampai ke pelosok ya, sudah mencakup atau sudah berimbas pada masyarakat Indonesia yang ada di bagian timur. Bahkan tidak hanya di Papua, bagian masyarakat Indonesia bagian pelosok sudah merasakan imbasnya penemuan teknologi. Dengannya tentunya akan berimbas pada perubahan pola atau cara kita dalam berpikir. Kondisi masyarakat yang serasi dan harmoni adalah kondisi yang diharapkan oleh semua masyarakat. Dalam kondisi keserasian ada kalanya terganggu, misalnya unsur-unsur baru dan lama bertentangan dan secara bersamaan mempengaruhi nilai-nilai dan norma-norma yang kemudian akan berpengaruh juga kepada masyarakat. Apabila kondisi tersebut dapat dipulihkan, maka kondisi tersebut dinamakan penyesuaian, adjustment. Namun jika gangguan tersebut tidak bisa dipulihkan, keadaan tersebut dinamakan ketidakpenyesuaian sosial atau maladjustment, dan kondisi ini dapat menimbulkan anomi perilaku tanpa arah ya. Jadi memang perubahan atau penemuan baru misalnya ya yang masuk ke masyarakat kita harusnya disertai dengan proses adaptasi mental kita dalam menerima masuknya kemajuan teknologi tersebut, sehingga tidak terjadi yang namanya gegar budaya atau fenomena ketidaksiapan kita dalam menerima perubahan-perubahan
atau masuknya unsur-unsur teknologi atau unsur-unsur baru ke dalam masyarakat kita. Kondisi masyarakat yang serasi dan harmoni, yang serasi ya, harmoni itu harmonis ya, harmonis aja ya. Ya bisa kita pahami yang namanya harmoni itu seperti musik ya. Harmoni itu artinya selaras, serasi ya, enak didengar ya, enak didengar adalah kondisi yang diharapkan oleh semua masyarakat. Jadi kondisi masyarakat yang serasi dan harmoni itu menjadi harapan setiap masyarakat atau semua orang tentunya. Dalam kondisi keserasian ya, ketika kita dalam kondisi serasi, aman, damai, tentram, ada kalanya terganggu, misalnya unsur-unsur baru dan lama bertentangan dan secara bersamaan mempengaruhi nilai-nilai dan norma-norma. Jadi kondisi keserasian tersebut terganggu karena masuknya unsur-unsur baru, di mana keberadaan unsur-unsur baru itu ternyata bertentangan dengan unsur-unsur yang lama ya, dan secara bersamaan mempengaruhi nilai-nilai dan norma-norma yang kemudian akan berpengaruh juga kepada masyarakat ya. Karena unsur yang baru masuk bertentangan dengan unsur yang lama, maka otomatis akan mempengaruhi nilai, cara pandang masyarakat terhadap kehidupannya, terhadap apa yang harus dihargai, baik buruk, sopan santun gitu ya, yang tingkah laku seperti apa yang bernilai, yang patut dihargai, itu namanya nilai-nilai. Dan aturan-aturan juga akhirnya kan berubah, mempengaruhi nilai-nilai dan aturan-aturan yang kemudian akan berpengaruh juga kepada masyarakat. Jelas, karena selama ini masyarakat dapat hidup damai dan tentram karena berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang ada. Ketika nilai-nilai dan norma-norma tersebut berubah atau mengalami gangguan, ya secara otomatis akan mempengaruhi kedamaian dalam masyarakat. Apabila kondisi tersebut dapat dipulihkan ya, jadi masyarakat bisa menyesuaikan diri ya dengan adanya unsur-unsur yang baru masuk tersebut, melakukan penyesuaian-penyesuaian, misalnya menambahi aturan-aturan yang ada ya, dan merubah, barangkali memperbaiki nilai-nilai yang menjadi acuan masyarakat, atau misalnya masyarakat masih bisa mempertahankan jati dirinya, tidak terpengaruh kalau seandainya unsur-unsur yang baru tersebut dalam kenyataannya sangat merugikan gitu ya. Apabila kondisi tersebut dapat dipulihkan, maka kondisi tersebut dinamakan penyesuaian. Jadi masyarakat berhasil keluar dari dilema ya, atau pertentangan, karena unsur yang baru sangat bertentangan dengan unsur yang lama. Ketika berhasil melakukan penyesuaian, dinamakan adjustment. Namun jika gangguan tersebut tidak bisa dipulihkan ya, akan tetapi jikalau hal yang masuk tersebut ternyata mengalahkan yang sudah lama dipegang oleh masyarakat, dan masyarakat tidak bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian, maka keadaan tersebut dinamakan ketidakpenyesuaian, kegagalan dalam beradaptasi. Namanya maladjustment ya. Dan kondisi ini kalau misalnya dibiarkan terus-menerus, maladjustment ini akan menimbulkan anomi perilaku ya dari warga masyarakat yang tanpa arah. Ya, tanpa arah karena sudah terbiasa dengan aturan lama, kemudian terganggu oleh unsur yang baru yang masuk, yang mempengaruhi aturan lama. Akhirnya perilaku individu tersebut akan kehilangan arah, mana yang harus diikuti. Itu yaitu kalau misalnya terjadi yang namanya maladjustment, ketidakmampuan dalam melakukan penyesuaian. Saluran-saluran perubahan sosial budaya. Jadi agar bisa beradaptasi ya, agar bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian dan menciptakan keselarasan dan harmoni-harmoni yang baru dalam masyarakat, maka diciptakanlah saluran-saluran perubahan sosial budaya
Ya, diantaranya pendidikan. Ya, pendidikan ini merupakan salah satu sarana agar ketika kita menerima unsur-unsur baru yang datang dari luar, kita mampu berpikir kritis, ya, mampu berpikir kritis, mampu mengambil hal yang baiknya, atau barangkali mampu melakukan akulturasi, ya, sehingga menghasilkan kreasi-kreasi yang baru. Semuanya berawal dari pendidikan, gitu ya, karena pikiran kita menjadi terbuka. Saluran-saluran perubahan sosial budaya. Saluran-saluran perubahan sosial budaya atau dinamakan juga avenue or channel of social change itu meliputi lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, rekreasi, dan lain sebagainya. Lembaga kemasyarakatan tersebut biasanya disebut cultural focus, ya. Lembaga kemasyarakatan ini akan mempengaruhi lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lainnya. Jadi dijadikan sebagai fokus untuk dirubah, ya. Fokus untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat, maka disebut cultural focus. Jadi kan sebagai sarana yang jadikan acuan bagi masyarakat agar proses perubahan-perubahan yang ada bisa berjalan dengan baik. Ya, itu namanya cultural focus. Itu ya, makanya kualitas sebuah masyarakat, sebuah negara itu ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Makanya pemerintah dan masyarakat harus sadar betul bagaimana memberikan fokus perhatian yang lebih terhadap bidang pendidikan, ya, terhadap bidang pendidikan sebagai titik acuan, ya, untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan sosial yang ada. Karena pada gilirannya lembaga yang dinamakan cultural focus itu akan menjadi garda depan yang mempengaruhi lembaga-lembaga yang lainnya. Kesinambungan masyarakat Indonesia, ya, masyarakat Indonesia harus terus berkesinambungan. Perubahan yang ada harus disikapi dengan betul, ya, kita tidak bisa menutup diri. Perubahan kemajuan teknologi informasi harus kita serap dengan tentunya tidak meninggalkan jati diri, ya, karena kalau masyarakat sudah kehilangan jati dirinya maka nggak bisa disebut lagi masyarakat Indonesia, ya, harus tetap sinambung, ya, berkesinambungan. Masyarakat Indonesia tetap menjadi masyarakat Indonesia dengan karakter dan jati dirinya, dengan tentunya tidak menutup diri dari perubahan-perubahan sosial yang memang sifatnya positif. Akibat dari perubahan-perubahan sosial budaya yang ada, agar kesinambungan masyarakat Indonesia berjalan terus, kita perlu menjaga keutuhan masyarakat majemuk dan mempercepat proses integrasi sosial budaya. Berikut merupakan sikap-sikap yang dapat menjaga keutuhan masyarakat majemuk, ya. Jadi akibat dari perubahan-perubahan sosial budaya yang ada, agar masyarakat kita terus berlanjut berkesinambungan, maka jalan satu-satunya kita harus menjaga keutuhan, ya, saling bahu-membahu menghadapi perubahan yang ada. Menjaga keutuhan masyarakat majemuk, ya, kita sadar betul bahwa masyarakat kita itu sangat majemuk, tidak satu, ya, sangat majemuk dari berbagai macam agama, kepercayaan, terus kemudian ras, etnis, bahasa, gitu ya. Jadi harus terintegrasi supaya kita bisa konsentrasi menghadapi kemajuan-kemajuan zaman, ya, jangan berpecah belah. Keutuhan masyarakat majemuk dalam mempercepat proses integrasi sosial budaya. Berikut merupakan sikap-sikap yang dapat menjaga keutuhan masyarakat majemuk. Yang pertama, sikap toleransi terhadap nilai budaya lain. Harus toleran, ya, saling menghormati, ya. Saya sebagai orang Sunda, ya, sangat menghormati, ya, etnis lain, budaya lain, gitu ya, karena mereka memiliki karakter atau jati diri masing-masing, ya, sesuai dengan kebudayaannya.
Yang kedua, mengurangi sikap primordial ya, terutama yang menjurus ke sikap etnosentrisme dan ekstremisme. Primordial itu kecintaan yang berlebihan terhadap kelompoknya, terhadap etnisnya, terhadap agamanya ya, fanatik yang berlebihan sehingga memandang rendah etnis atau kelompok yang lain ya. Sikap primordial ini hal yang alamiah, karena tentunya setiap kita dilahirkan dalam sebuah etnis atau diadarkan dari kecil agama Islam ya. Fanatik harus, tapi fanatik ke dalam, jangan fanatik keluar ya. Sikap primordial ini hal yang biasa, hal yang memang normal, wajar. Primus itu artinya pertama, ordiri itu artinya tenunan. Jadi setiap kita itu dilahirkan tidak selalu dalam kondisi kertas putih, tapi sudah diwarisi oleh etnis kita, tempat kelahiran kita, agama kita gitu ya. Wajar kalau seandainya apa yang kita punyai sejak awal diganggu gugat oleh orang lain, kita akan marah karena itu primordial kita ya. Mengurangi sikap primordial, terutama yang menjurus pada sikap etnosentrisme dan ekstremisme fanatis yang berlebihan, sehingga menganggap rendah etnis yang lain, suku yang lain, apalagi ekstremisme ya. Harus dihindari hal seperti itu kalau seandainya kita ingin mempertahankan kemajemukan masyarakat Indonesia. Mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan maupun golongan. Jadi harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Menyelesaikan masalah dengan cara yang akomodatif melalui mediasi. Jadi masalah yang ada selesaikanlah secara damai, akomodatif melalui jalan-jalan ya, mediasi. Tentunya hal ini dilakukan supaya tidak ada satupun pihak yang dikalahkan atau dirugikan, seperti itu ya. Sikap adil dan jujur bagi para penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya sehingga mendapat kepercayaan dari rakyat ya. Sikap adil dan jujur, adil jujur, barangkali suatu saat nanti ya. Menerapkan aturan hukum secara konsekuen tanpa pandang bulu, menegakkan supremasi hukum atau menegakkan supremasi hukum. Jadi aturan hukum harus ditegakkan secara konsekuen tanpa pandang bulu, jangan pandang etnis, jangan mandang agama, jangan mandang kekayaan ya, jangan mandang jabatan. Pokoknya siapapun yang bersalah harus dihukum. Dia akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan terhadap negara. Kalau ini sudah tidak bisa dilakukan, kalau hukum sudah tidak bisa dilaksanakan secara konsekuen, maka timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, dan ini sangat berbahaya ya. Hukum harus jadikan supremasi, kedudukannya harus tinggi di atas segalanya, jangan sampai dikangkangi oleh kekuasaan gitu ya. Ini memiliki kesadaran sosial dan menyadari peran yang dibawakan terutama bagi para penyelenggara negara agar tidak menimbulkan konflik ya. Harus sadar mereka itu dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan rakyat, bukan kepentingan mereka sendiri, apalagi kepentingan partainya. Harus sadar betul ya, karena kecil apapun fenomena atau tingkah laku yang dilakukan oleh pejabat negara, ini akan berimbas pada kecewaan masyarakat ya, seperti itu. Memiliki rasa nasionalisme yang tinggi untuk menjaga kesatuan dan persatuan ya, harus selalu punya rasa mencintai bangsa dan tanah air ya, seperti itu. Karena kalau dalam Islam ini bagian dari iman ya, nasionalisme itu. Berikutnya,
Nah, ini dibangun jembatan tentunya untuk supaya mempermudah proses integrasi sosial ya, terjalin komunikasi antar pulau. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat mempercepat proses integrasi sosial budaya di masyarakat, di antaranya transmigrasi penduduk dari daerah padat ke daerah yang masih jarang penduduknya. Pindahkan ya untuk proses integrasi supaya saling mengenal satu sama lain, berbaur daerah satu dengan daerah yang lain ya, seperti itu. Tapi tentunya kebijakan ini harus dilakukan dengan benar ya, dengan pertimbangan yang matang, perencanaan yang matang, karena kalau tidak malah mengganggu masyarakat lokal. Itu ya, transmigrasi penduduk dari daerah padat ke daerah-daerah yang masih jarang penduduknya. Membuka daerah yang terisolir melalui pembangunan infrastruktur darat, laut dan udara. Daerah terisolir ya, mereka juga harus merasakan pembangunan. Ya, jangan sampai hanya dirasakan oleh orang-orang tertentu atau daerah tertentu saja. Membuka daerah yang terisolir melalui pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara. Membangun sarana telekomunikasi, ini jelas kebutuhan yang luar biasa ya, terutama sekolah daring seperti ini ya, karena masyarakat Indonesia yang memang kondisi geografisnya kepulauan, sehingga yang namanya komunikasi antar pulau itu mutlak diperlukan untuk membangun proses integrasi. Pemerataan pendidikan ya, pendidikan harus merata sehingga setiap orang bisa membangun daerahnya masing-masing ya, meningkatkan kualitas hidupnya. Mendirikan puskesmas di setiap kecamatan ya, integrasi untuk memenuhi kebutuhan kesehatan ya. Pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan ya. Dengan ada kesenjangan timbulnya kecemburuan, akhirnya konflik. Jelas ini akan mengganggu integrasi bangsa. Makanya pembangunan harus merata. Meningkatkan peran daerah dengan memberi otonomi yang lebih luas dan lain-lain ya. Jadi biar setiap daerah itu merasa bertanggung jawab dan memiliki daerahnya masing-masing, memberikan otonomi yang luas. Tentunya dengan tetap berpegang pada semangat NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, sekian saja materi tentang perubahan sosial bagian terakhir ya. Jadi ini bagian penutup. Pada minggu berikutnya kita akan memasuki materi bab 2 ya, tentang globalisasi. Ya, sekian saja dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.